Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Dini Alistiani dengan NIM 243307611101 dan rekan saya Askia Tunisa Boroginting dengan NIM 2433076124, Lija Manulang dengan NIM 2433076105. Di sini kami akan menjelaskan critical review jurnal tentang lahan untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya lahan kelapa sawit. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk semua yang menonton. Bye-bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan critical review jurnal dengan jurnal yang berjudul Keragaman Gulma Tanaman Kelapa Sawit di Lahan Datar dan Lahan Miring. Sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang penting, salah satu komoditas unggul Indonesia yang pertumbuhannya seringkali terganggu oleh gulma. Gulma mengambil air dan nutrisi dari tanah sehingga mengurangi hasil panen. Jenis gulma bisa berbeda tergantung dengan kondisi lahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis gulma yang tumbuh di lahan datar dan lahan miring agar pengendaliannya bisa lebih cepat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui jenis-jenis gulma yang tumbuh di lahan datar dan lahan miring, mengetahui gulma yang paling dominan berdasarkan morfologi daur hidupnya. Ketiga, menghitung tingkat kesamaan gulma antara lahan datar dan lahan miring. Dan yang paling penting adalah memberikan dasar untuk pengendalian gulma yang tepat sesuai dengan kondisi lahannya. Jurnal ini berjudul Keragaman Gulma Tanaman Kelapa Sawit di Lahan Datar dan Lahan Miring yang ditulis oleh Zevanya Siburian, Henger Gahara Mawanda, dan Sri Suyanti. Jurnal ini yaitu Jurnal Agroteknologi Tropika dan Subtropika dengan volume 2 nomor 1 bulan Maret 2024 halaman 191 sampai 203 yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Instiper Yogyakarta. Kita masuk ke ringkasan isi. Sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa gulma merupakan tumbuhan liar yang merugikan tanaman budidaya karena dia di situ bersaing dalam mendapatkan air, cahaya, dan unsur hara. Keberadaannya menurunkan produktivitas kelapa sawit sehingga perlu dilakukan identifikasi jenis dan dominasinya untuk pengendalian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuadrat 1 meter kali 1 meter di 20 titik pengamatan pada 2 jenis lahan, yaitu lahan datar dan lahan miring. Data yang diambil berupa kerapatan, frekuensi, dan berat kering gulma, lalu kemudian dihitung SDR-nya. Hasil utama yang ditemukan adalah total ada 34 jenis gulma, di lahan datar 24, di lahan miring 27 jenis, gulma daun lebar dan gulma semusim yang paling dominan. Oke, kita masuk ke kekuatan artikel. Yang pertama, topik yang relevan dengan permasalahan nyata di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode kuadrat yang tepat untuk mengukur sebaran dominasi gulma. Yang ketiga ada data yang lengkap dan rinci, itu memudahkan analis dalam penerapan hasil di lapangannya. Selanjutnya ada kelemahan artikel. Yang pertama ada lokasi yang terbatas hanya di satu kebun, jadi dia penelitiannya hanya di satu titik. Itu berarti tidak bisa mewakili daerah-daerah lain. Yang kedua ada visualisasi data yang minim. Datanya memang lengkap, namun di dalam jurnal itu tidak ada seperti tabel hasil, grafik, atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca untuk memahami isi dan hasil dari jurnal ini. Yang terakhir, interaksi antar gulma dan faktor lingkungan belum dibahas secara mendalam di dalam jurnal ini. Kesimpulan dari critical review jurnal kali ini adalah jurnal ini menyajikan data yang lengkap dan relevan untuk mendukung pengelolaan gulma di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, penelitian memberi kontribusi nyata dalam memahami perbedaan jenis gulma di lahan datar dan lahan miring, serta penelitian lanjutan disarankan agar hasil lebih luas dan bisa diterapkan di berbagai kondisi lahan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan menjelaskan jurnal selanjutnya yang berjudul Identifikasi Vegetasi Gulma di Lahan Tanam Belum Menghasilkan TBM Kelapa Sawit di Lahan Marginal. Adapun tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah mengetahui jenis, komposisi dan struktur vegetasi gulma pada lahan kelapa sawit yang belum menghasilkan TBM yang ditanam di lahan mineral, yaitu bukan gambut. Ada juga metode penelitian dari jurnal tersebut adalah menggunakan metode purposive sampling di kebun TBM milik PTX. Lokasi pengamatannya itu 3 blok perkebunan, yaitu ada blok 7B dan 48 dan 9A. Dibuat 9 plot ukuran 1x1 meter di ketiga blok. Setiap plot dianalisis gulmanya, jenisnya, jumlah, dan struktur, kayak kerapatan, frekuensi, indeks keanekaragaman. Selanjutnya ada hasil penelitiannya. Jenis gulma yang ditemukan itu totalnya ada 10 gulma, 6 jenis berdaun lebar, dan 4 gulma rumputan. Contohnya itu ada Panicum repens atau rumput torpedo. Ini paling dominan. Selanjutnya ada Astasia atau Ganetica atau rumput Israel. Selanjutnya yang ketiga ada Mikania atau Mikrantha atau sambung rambat. Yang terakhir ada Passiflora atau Rambusa. Komposisi gulmanya yaitu total individunya ada 334. Jumlah terbanyaknya yaitu Panicum repens yaitu 95 individu. Paling sedikit itu ada Anisomales indica yaitu 3 individu. Selanjutnya ada struktur vegetasi. Gulma yang paling dominan itu adalah Panicum repens. JND atau nilai jumlah dominannya itu 26,76%. Nilai indeks keanekaragamannya itu 1,84, termasuk dalam kategori tinggi. Jadi kesimpulannya, di lahan TBM kelapa sawit ditemukan 10 jenis gulma yang terbagi antara daun lebar dan daun rumputan. Daun torpedo atau Panicum repens adalah gulma paling dominan. Keanekaragaman gulma tinggi yang menunjukkan bahwa kondisi lahan atau jarak tanam lebar, cahaya banyak, mendukung pertumbuhan berbagai jenis gulma. Informasi ini penting sebagai dasar untuk pengendalian gulma pada fase TBM sawit. Sekiranya itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Critical Review Journal yang berjudul tentang respon pertumbuhan bibit kelapa sawit atau LS Gunesis Jack dengan pemberian beberapa jenis biokar pada tanah gambut. Perlu kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penting di Indonesia sebagai sumber minyak nabati atau biofuel. Salah satu tantangan dalam pembibitan kelapa sawit ini adalah penggunaan tanah gambut yang memiliki sifat fisik dan kimia yang mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penggunaan biokar sebagai amelioran diyakini dapat memperbaiki kualitas tanah gambut karena kemampuannya dalam meningkatkan pH, menyimpan air, dan mempertahankan hara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas berbagai jenis biokar dalam meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit di tanah gambut. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama kita akan mengetahui pengaruh pemberian beberapa jenis biokar terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit atau LS Gunesis Jack pada tanah gambut. Yang kedua, kita akan menganalisis respon pertumbuhan berdasarkan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter bonggol, total luas, dan bobot keringnya akar. Yang ketiga, kita akan menentukan jenis biokar yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit pada media tanah gambut. Jurnal ini berjudul Respon Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit atau LS Gunesis Jack dengan pemberian beberapa jenis biokar pada tanah gambut yang ditulis oleh Charles Abu Yahid dan Alfredo Yohannes. Jurnal ini juga merupakan jurnal pertanian agroteknologi Fakultas Pertanian dengan volume nomor 26 nomor 2 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara dan dibudidayakan Perkebunan Institusi Teknologi Sawit di Indonesia.
perlu kita ketahui, tanah gambut adalah jenis tanah organik yang terbentuk dari akumulasi bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan akar, daun, yang membusuk secara perlahan dalam kondisi basah dan miskin oksigen atau anaerob. Tanah ini biasanya ditemukan di rawa atau genangan air yang banyak terdapat di Indonesia, terutama di daerah Sumatera Utara dan Kalimantan. Dalam konteks pertanian termasuk pembibitan kelapa sawit, tanah gambut dikenal memiliki fisik dan kimia yang kurang ideal untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit, seperti 1. Kurangnya pH tanah yang sangat rendah atau asam. Yang kedua, kandungan hara makro dan mikro sangat terbatas. Yang ketiga, kemampuan mengikut unsur haranya rendah. Lanjut kekuatan artikel. Yang pertama, topik relevan dan kontekstual membahas pemanfaatan tanah gambut dalam pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan bahan lokal seperti sekam padi, tandan kosong, tempurung kelapa, dan kelapa sawit sebagai biokar yang murah dan ramah lingkungan. Yang ketiga, metodologi tersusun baik menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan parameter agronomi yang jelas dan terukur. Yang keempat, fokus pada tahap pembibitan atau menursery yang penting untuk keberhasilan budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Yang kelima, memberikan kontribusi ilmiah terhadap awal penggunaan biokar meskipun hasilnya belum signifikasi dasar penelitian yang berkelanjutan. Kita lanjut kelemahan artikel. Yang pertama itu, durasi penelitian terlalu singkat yang dilakukan selama 3 bulan. Padahal kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, pembahasannya masih kurang mendalam dan hasilnya tidak signifikasi, tapi analisis statistik tidak jelas secara rinci. Misalnya nilai uji statistik tidak dicantumkan. Jadi kesimpulan kritikal jurnal ini, yang pertama, biokar sebagai tandan kosong tempurung kelapa sawit belum berpengaruh signifikasi terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Yang kedua, terdapat kecenderungan peningkatan pertumbuhan pada beberapa parameter meskipun tidak signifikasi secara statistik. Yang ketiga, biokar berpotensi memperbaiki sifat tanah gambut terutama pH. Yang keempat, diperlukan penelitian lanjutan dengan durasi lebih panjang dan kombinasi perlakuan lain seperti pupuk dan penyiraman efisien. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.